Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini Bapak akan mencoba untuk memberikan penjelasan terkait dengan soal-soal yang kemarin Bapak jadikan sebagai soal ulangan kalian. Ya, silakan disimak. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak memberikan banyak tambahan pengetahuan bagi kalian yang masih merasakan sulit dalam menjawab soal-soal kemarin saat ulangan. Mari disimak untuk pembahasan soalnya. Untuk soal pertama berkaitan dengan soal eh, jenis muatan ya, jenis muatan. Ini gampang sekali menjawabnya. Coba perhatikan di sini. Ahmad memiliki 6 buah bola bermuatan dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini kuncinya. Bola A menolak, nah ini ya. Bola A menolak muatan positif. Berarti A itu apa? A itu pasti kalau menolak positif, dia pasti positif. Nah, lihat. Kita lihat di bola A di sini. A menolak B. A menolak B. Berarti B bermuatan positif karena saling tolak menolak, gitu kan ya. Kemudian A menarik C. A menarik C, gitu ya. Berarti muatan C apa? C itu bermuatan negatif karena dia menarik, gitu ya. Kita lihat untuk bola B di sini ya. B menolak D. B menolak D. Maka D itu apa? D positif karena ditolak sama si B. Oke. Kita lihat di bola C. Di sini. C menolak E. C menolak E. Berarti E itu apa? Kalau ditolak oleh C, maka E itu negatif. Ya. Kita lihat yang belum ada itu adalah bola F ya. Lihat di sini. D menarik bola F. D menarik bola F. D menarik bola F. Maka F itu negatif. Ya. Jadi ini adalah jawabannya. Mari kita ini kan kelompokkan. Di sini kan sudah mengelompokkan mana bola yang berjenis positif dan negatif. Ya udah, kita lihat yang jenis positif yang mana aja. Ini nih. Nah, segini. Nah, maka itu pindahkan ke benda bermuatan positif, yaitu A, kemudian B dan D ya di sini. Dan negatif ini berarti nih. Nah, segini. Berarti C, E, dan F. C, kemudian E, dan F. Mudah kan? Untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya. Soal nomor eh, 3 ya. 3 dan 4. Pada musim hujan, kandungan air di udara menjadi lebih banyak sehingga muatan listrik lebih mudah mengalir. Petir terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton yang ada di permukaan bumi. Ketika petir terjadi, elektron dari awan loncat menuju tempat yang muatan positifnya paling banyak dan dekat. Ingat di sini. Ada kuncinya paling banyak dan paling dekat ya. Paling banyak dan paling dekat untuk muatannya. Nah, itu kuncinya. Rumah dan gedung memiliki kemungkinan tersambar oleh petir. Oleh karena itu, perlu alat penangkal petir. Penangkal petir merupakan media bagi elektron yang loncat saat petir terjadi agar tidak menghantam ke rumah. Elektron yang dialirkan ke media lain, dalam hal ini adalah tanah, penangkal petir meningkatkan daya tarik elektron sehingga sambaran petir tidak mengenai benda lain tetapi hanya pada penangkal tersebut. Penangkal petir hanya terdiri atas batang penangkal petir, batang konduktor, dan tempat pembumian. Perhatikan gambar untuk yang nomor 3. Berdasarkan informasi bacaan dari gambar di atas, pernyataan yang benar. Coba lihat di sini. Pernyataan yang benar. Ini kan ada awan yang bermuatan negatif ya. Negatif nih awannya. Kemudian ini rumah ada 4 rumah bermuatan positif. Nah, berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang benar adalah mana? Coba lihat. Ingat tadi, yang paling banyak positif dan paling tinggi akan berpotensi lebih tersambar oleh petir. Coba lihat. Untuk yang pernyataan pertama, rumah A lebih aman tersambar petir daripada rumah D. Kita lihat rumah A dan D, ya. Rumah A dan D betul nggak lebih aman gitu. Lihat di A itu, di sini ada 5 ya, ada 5
muatan positifnya, sedangkan di rumah D hanya ada 4. Tadi ingat, yang tersambar petir ya lebih memungkinkan lebih yang banyak positifnya karena dia menarik banyak elektron. Berarti jawaban A lebih aman itu salah ya. Nah, ini salah. Kemudian rumah B merupakan rumah yang paling harus memasang penangkal petir. Rumah B katanya. Betul tidak? Nah, coba lihat antara A dan B. A dan B memiliki muatan positif yang sama, tetapi lebih tinggi yang A. Jadi seharusnya yang paling harus menangkap penangkap petir itu yang A. Berarti ini salah ya. Oke. Rumah C lebih berpotensi tersambar petir daripada rumah B. Betul nggak, Lomba? Kalau B dan C kita bandingkan. Nah, karena di sini ada 5 muatannya, nih ada 5 muatan, ini ada 6. Berarti betul dengan tinggi yang sama, tetapi muatan positif yang berbeda, maka dia akan lebih mudah tersambar petir. Ini betul ya? Berarti jawabannya betul untuk yang pernyataan ketiga ini. Kemudian, yang rumah A lebih rawan tersambar petir daripada rumah B. Ya, betul lah, karena udah mah dia sama-sama 5 positifnya, tetapi rumah A itu lebih tinggi gitu. Sehingga rumah A akan lebih berpotensi mendapatkan sambaran petir dibandingkan dengan rumah B. Bang ya, berarti dua jawaban yang tepat itu adalah pernyataan ketiga dan keempat. Berdasarkan informasi dari teks, pernyataan yang benar adalah A. Petir menyambar tempat tertinggi dari permukaan tanah. Betul nggak? Gitu ya. B. Petir terjadi dikarenakan hujan. C. Penangkal petir merupakan alat untuk mencegah terjadinya petir. Lihat ini, terjadinya petir. Salah ya. Penangkal petir membuat rumah atau gedung menjadi bermuatan netral. Coba kira-kira mana yang tepat? Berdasarkan informasi teks pernyataan yang benar, petir menyambar tempat tertinggi dari permukaan tanah. Betul atau salah? Oke. Ya, kita lihat ya. Petir terjadi karena hujan. Ini udah jelas-jelas salah ya. Oke, ini penangkal petir alat untuk mencegah, bukan mencegah, tetapi dia mengalirkan aja gitu. Ya. Penangkal petir membuat rumah atau gedung menjadi bermuatan netral. Bukan netral, tetapi si penangkal petir itu hanya menyalurkan, ya, menyalurkan apa namanya? Elektron yang loncat dari awan menuju ke tanah. Jadi pernyataannya benar adalah petir menyambar tempat yang tertinggi di permukaan tanah. Akan lebih menyambar tempat yang tinggi, ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 nih. Ini soal tentang usaha ya, usaha listrik atau energi listrik. Sebuah baterai memiliki potensial. Nah, ini berarti diketahui ya, diketahui potensialnya berarti delta V-nya ya. Delta V-nya, maaf, kurang jelas. Ganti aja Pak, sama warna biru ya. Oke, diketahui delta V sama dengan 12 volt. Jika muatan listriknya berpindah 90 volt, kulom, berarti Q-nya sama dengan 90 kulom. Yang ditanya adalah W. W sama dengan berapa gitu ya. Ingat, W itu apa sih sebetulnya? Nah, kalau dari persamaan kan kita sudah punya rumusnya kan ya. Bahwa W sama dengan apa? Delta V kali Q ya. Delta V dikali Q. Gitu ya. Nah, sekarang masukkan aja nilai delta delta V-nya berapa? Nah, 12 ya, 12 volt dikali Q-nya 90 kulom. Berapa hasilnya? 12 kali 90. Berarti coba. Ya udah hitung aja ya. 12 kali 9. Nah, 9 kali 2 18, ini 1. Nah, tambah 0. Nah, ini dia jawabannya. 1080. 1080 apa jawabannya? Volt kulom. Nah, atau ini kan W ya, usaha. Nah, bisa dinyatakan dengan joule ya. 1080 joule. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Oke, silahkan. Yang nomor 6, ini gampang sekali ya. Berdasarkan data tersebut, apabila rambut nih,
rambut digosok dengan balon. Lihat balon sebelah mana? Sebelah sini ya. Sedangkan rambut sebelah sini. Nah, semakin ke kanan, semakin sukar melepas elektron. Maka ketika rambut digosokkan dengan balon, yang terjadi adalah karena balon itu sukar melepaskan elektron, maka rambutlah yang melepaskan elektronnya. Ya, rambutlah yang melepaskan elektronnya. Maka rambut akan memberikan elektron ke si balon sehingga nanti rambut bermuatan positif sedangkan balon bermuatan negatif. Ya, kita lihat cari jawabannya. Rambut bermuatan positif karena menerima elektron. Kalau menerima pasti negatif ya. Udah otomatis salah ya. Rambut bermuatan negatif. Salah ya. Oke. Rambut bermuatan positif karena melepaskan elektron ke balon. Nah, ini jawaban yang tepat ya, sesuai dengan konsep. Selanjutnya ini gampang sekali ya. Ini memilih ya, memilih ada pilihannya. Kalau benda netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton gitu kan ya. Bermuatan negatif berarti jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Bermuatan positif jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Gitu ya. Itu gampang sekali. Silahkan kalian cari pasti ada jawabannya. Sebuah mobil dicat permukaan mobil diharuskan terlebih dahulu. Ini menyebabkan badan mobil bermuatan listrik karena digosok kan ya. Digosok ya, dibersihkan dulu. Nah, itu menyebabkan badan mobil bermuatan listrik. Cat mobil yang disemprotkan ke mobil mengalami gesekan dengan udara sehingga butiran cat memiliki muatan listrik juga karena bergesekan juga. Pada kasus ini, muatan listrik badan mobil dan butiran cat memiliki muatan listrik yang berbeda. Betul tidak? Nah, oke. Karena kita ingin mengecat artinya ya, cat itu kita harapkan menempel terhadap badan mobil. Sehingga kalau menempel secara teori berarti muatan antara cat dengan badan mobil itu beda atau sama. Kalau seandainya ingin menempel, tarik menarik. Ya, betul ya. Jawabannya adalah berbeda. Otomatis ini pernyataan yang benar. Jadi kita pilih true ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Gaya Coulomb yang dirasakan oleh sebuah benda 8 Newton. Diketahui F-nya sama dengan 8 Newton. Benda tersebut bermuatan listrik ya, Q-nya sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Ya, ini Q-nya ya. Medan listrik yang dirasakan. Jadi ditanyakan, medan listrik itu E ya. Ingat rumusnya bahwa medan listrik sama dengan apa? Coba. Medan listrik sama dengan kan ini. K Q per R kuadrat gitu kan. Jika dihubungkan dengan F ya bahwa F itu sama dengan kaki Q per R kuadrat. Lihat di sini. Ada bagian yang sama gitu ya. Ini nih. Nah, nah ini kan sama ya. Ini merupakan E ya. Betul nggak? Lihat. Ini merupakan E. Jadi, dengan kata lain bahwa F itu sama dengan E dikali Q. Gitu ya. Maka, nah, ini sudah ada nih hubungannya. Hubungannya sudah ada nih bahwa F sama dengan E kali Q. Yang ditanya adalah E. Maka E sama dengan F dibagi Q. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Nilai F berapa? 8. Nilai Q berapa? 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Ini 8 Newton ya. Nah, tinggal dibagikan aja. Ingat kata Bapak, kalau membagi, berarti kamu bilangan aslinya aja harus dibagi ya. Coba ini bagi ini berapa hasilnya? Itu hasilnya 2 ya. 2 kali 10. Ingat, minus 6 dari bawah kalau pindah ke atas akan menjadi positif 6 ya. 6 Newton per Coulomb. Atau jawabannya 2 kali 10 pangkat 6. Ya, ya betul segitu ya. Sudah ada jawabannya. Sudah ada 2 kali 10 pangkat 6 Newton Coulomb. Mana-mana. Nah, ini 2 kali 10 pangkat 6 Newton Coulomb. Kalian banyak kembali terjebak di pangkatnya yang
tetap -6. Harusnya kalau pindah ke atas itu berubah tandanya ya. Nih, ini nih. Ini kan pindah ke atas nih. Maka akan berubah tandanya menjadi 10 pangkat 6 ya. Oke, selanjutnya kita bahas lagi soal yang gampang nih ya. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas. Ini kan ada muatan nih. Lihat jumlah muatannya. Jumlah positif sama negatifnya. Yang pertama jumlah positif 1, negatif 1, dan netral 1. Yang kedua jumlah positifnya yang 2. Yang ketiga jumlah negatifnya yang 2. Coba. Pernyataan yang benar. Semua benda bermuatan positif. Ya udah pasti salah ya. Karena ada yang negatif, ada yang netral. Benda tengah bermuatan netral. Harusnya bermuatan positif. Karena dia jumlah positif lebihnya 2 gitu ya. Benda sebelah kanan bermuatan negatif. Betul nggak yang ini? Karena lebihnya, karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka betul ini bermuatan negatif. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, nomor 11. Dua benda bermuatan listrik jenis berada di udara. Jika jarak dibuat 4 kali, berarti di sini dapat diketahui R1 sama dengan R, sedangkan R2 sama dengan 4R. Maka besar gaya tolak. Nah, F1-nya kita anggap F, yang ditanyakan adalah F2. Nah, maka cara menjawabnya, ini sudah kemarin kita turunkan ya rumusnya ya, bahwa F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Kita ingin melihat F1-nya, F2-nya aja. F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat dikali F1 ya. Itu pengali dari mana? Nih, dari sini. Ini pindah ruas kan ke arah sana gitu ya. Sehingga dapat rumus yang itu. Nah, sekarang kita masuk ke F2-nya. F2 sama dengan kita masukkan nilai-nilainya. R1 dikuadratkan. R2-nya berapa? 4R ya. Nah, 4R. Nah, yang tadi R aja ya. R1-nya R aja. Ini R aja. 4R, tapi ingat dikuadratkan R-nya juga. Nah, berarti F1. F2 sama dengan R kuadrat. Tetap aja R kuadrat. 4 kuadrat, 16. R kuadrat, R kuadrat. F1. Ini kita bisa coret. Ya, R-nya. Nah, maka menghasilkan nilainya berapa? F2 sama dengan 1/6. 1/16 F1. Jadi jawabannya ketika jarak tersebut dibuat 4 kalinya, bahkan jadi memperkecil gayanya. Ya, jadi gayanya menjadi 1/16 kalinya. Nah, jawabannya yang B. Ya. Oke, nah ini gampang sekali. Ini sudah dibahas ya tentang garis-garis gaya listrik ya. Pernyataan yang benar, pilih 3 katanya di sini ya. Garis gaya listrik menjauhi muatan positif dan menuju negatif. Betul ya, menjauhi muatan positif karena kan keluar dari positif masuk ke negatif. Ini betul ya, berarti ini betul. Garis gaya listrik dari dua muatan listrik akan saling memotong. Ingat, tidak akan saling memotong. Berarti ini salah. Semakin rapat garis gaya menunjukkan semakin besar medan listriknya. Ini betul. Muatan yang lebih besar menghasilkan garis gaya yang lebih banyak. Betul. Nah, jawabannya pernyataan ke-1, pernyataan ketiga, dan pernyataan kedua. Ya. Ketiga dan keempat. Maaf. Ini salahnya. Karena setiap garis gaya listrik tidak akan saling berpotongan. Ya. Nah, ini juga sama nih, gampang sekali. Labib membuat elektroskop sederhana dengan botol, kawat penghantar, dan aluminium foil untuk bentuk daunnya. Saat sudah selesai, Labib menguji elektroskop dengan mendekatkan benda bermuatan negatif terhadap kepala elektroskop seperti sketsa berikut. Ini ada benda bermuatan negatif didekatkan katanya. Pernyataan yang terjadi, ingat kalau seandainya awalnya kan si benda ini nih awalnya ini kepala elektroskop ya. Ini daun. Nah, ini daun. Awalnya mereka itu netral gitu. Ada positif, ada negatif ya. Dalam satu ini teh ada positif, ada negatif, ada nah ini netral. Ini juga sama positif negatif sama. Tetapi ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan, mohon maaf misalkan bermuatan negatif ya, ini negatif. Nah, ingat sifatnya. Negatif dia akan tolak menolak dengan negatif ya. Akhirnya si apa nih? Si elektron dari kepalanya itu
akan kemana? Akan ke bawah gini. Akan ke bawah elektronnya gitu. Karena dia terdorong oleh benda bermuatan negatif yang didekatkan terhadap kepala elektroskop. Yang terjadi apa? Yang terjadi karena elektron terdorong, maka di bawah ini jadi lebih banyak elektronnya sehingga menyebabkan membuka gitu ya. Nah, kita cari. Proton dari daun loncat keluar. Nggak mungkin ya. Elektron dari kepala elektroskop terdorong ke daun elektroskop sehingga kedua daun bermuatan negatif. Inilah jawaban yang tepat ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Dua buah eh, dua buah muatan ya. Ini A dan B digantung terpisah sejauh 20 cm. Berarti ini diketahui apa di sini? Diketahui R-nya sama dengan 20 cm. Ingat kata Bapak, kalau dalam senti, kalau otomatis harus kalian ubah ke dalam meter. Berarti 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ya. Benda bermuatannya, nah ini muatan pertama, yang Q1 berarti ya. Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Dan Q2 yang B itu 4 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Gaya listrik yang dialami oleh benda A yang ditanyakan adalah berapa F-nya. Ah, ini mah rumus biasa, anak-anak. Jawab. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Gitu kan ya? Nah, sekarang Pak, kan nilai K-nya nggak ada. Nah, ingat kalau nilai K nggak ada, kalian otomatis harus memasukkan nilai konstanta Coulomb. Ya, berapa? K itu kan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dikali Q1 masukkan. 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Ya, dikali Q2 masukkan. 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, dibagi berapa R-nya? 20 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan. Oke. Sekarang kita lihat. Kita coba untuk mengalihkan terlebih dahulu. Ya, coba mengalihkan dulu ya. Nah, ini. 2 dikali 9 dikali 2 kali 4. Berapa hasilnya? 9 kali 2, 18. 18 dikali 4 berapa? Ayo, 18 bagi 4 berapa? Kali 4 berapa? Ayo, itu 18 dikali 4. Dikali 4. Itu 72 ya. 72. Nah, sekarang lihat atasnya. Nah, ini kata Bapak, kalau perkalian pangkatnya akan menjadi ditambahkan. Coba tambahkan. 9 tambah minus 6 tambah minus 6. Berarti 10, maaf, ini kita gitu dulu. Oke. Kali 10 pangkat minus 3. Nah, satuannya jadi apa nih? Satuannya jadi apa? Ini kulom kali kulom, kulom kuadrat. Berarti Newton meter aja ya. Newton meter kuadrat. Karena ini C-nya dicoret. C-nya dicoret. Nah, ini sama ini coret. Nah, ya. Nah, selanjutnya per. Nah, sekarang tinggal bawahnya. Bawahnya 20 kuadrat berapa? 400 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, di atas ada meter kuadrat, di bawah ada meter kuadrat, coret. Ya. Nah, sehingga sekarang tinggal 72 dibagi 400. Nah, ingat 400 itu, nih biar mudah ya. 400 itu bisa jadi gini. 72 kali 10 pangkat minus 3, ini memudahkan kalian aja nih ya. 4 kali 10 pangkat 2 kan 100 ya. 400 kan dikali 10 pangkat minus 4 gitu kan ya. Nah, coba lihat. Sekarang 72 dibagi 4 berapa? 72 dibagi 4 ya udah gini aja nih. 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton per 4 kali 10 pangkat berapa di sini? Pangkat pangkat 2 ya. Pangkat 2 di sini kan. Minus 2. Minus 2 Newton. Nah, tinggal 72 dibagi 4 berapa? 72 dibagi 4 18 ya. 18 kali 10 pangkat, nah ini min 3
min min 2. Nah, ingat kan min min. Berarti jawabannya apa? 18, maaf, agak menceng. 18 kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, kita cari jawabannya. 18 kali 10 pangkat min 1. Ada nggak? Nah, ada nih. 18 kali 10 pangkat min 1. Nah, jawabannya itu ya. Nah, lihat ini. Sekarang nomor 15. Gampang sekali. Ada 4 benda, yaitu A, B, C, dan D. Muatan listrik keempat benda tunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ingat, supaya memudahkan kamu, ini kan aja ya. Apanya? Sandingkan aja. Ini lihat nih. Ini habis, ini habis, ini habis. Berarti ini minus 4. Ini habis, ini habis, ini habis. Minus 2. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis nih. Minus 3. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Minus 2. Nah, gitu ya. Ingat konsepnya anak-anak, ketika dihubungkan, maka benda yang paling negatif akan mengalirkan ya. Akan mengalirkan elektron. Oke, lihat ya. Pernyataan yang benar. Coba, saat benda A dan D disentuhkan, lihat A dan D. A itu minus 4 dan D itu minus 2. Paling negatif yang mana? Minus 4 lah yang A. Gitu. Maka elektron berpindah dari A ke D. Ya, ya betul ya. Karena dia paling negatif yang A dan D. Ke A-nya. Berarti dia pindah dari A ke D. Ini betul. Saat benda B dan D disentuhkan. B dan D disentuhkan. B dan D disentuhkan. Maka tidak ada elektron yang berpindah. Ingat, 2 dan 2. Sama kan ya? Maka tidak akan ada elektron yang berpindah. Ini betul. Coba yang C. Saat benda B dan C disentuhkan, B dan C, nah, yang B-nya minus 2, yang C-nya minus 3. Maka proton berpindah. Nah, proton, apa ini? Proton berpindah dari C ke D. Ingat, ya, tidak ada ya. Harusnya elektron berpindah dari C ke B. Ya, ini salah. Benda C bermuatan minus 3. Ini betul kan ya? Nah, jawabannya adalah 1, 2, dan 4 ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 16 soal hitungan kembali. Kita hitung ya. Oke, kita hitung. Benda memiliki muatan listrik sebesar 8 kali 10 pangkat minus 6. Berarti muatan diketahui Q sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Medan listrik di tempat yang berjarak 3 cm adalah berapa? Yang ditanyakan adalah eh R-nya nih 3 cm. Yang ditanya adalah medan listrik di tempat tersebut. Ingat 3 cm kita harus ubah dulu ke dalam meter. 3 kali 10 minus 2 meter ya. Jawab. Nah, ingat rumusnya yang tadi di atas sudah Bapak berikan ya. Nih yang ini nih. Bahwa nilai E itu, nah ini rumusnya nih. Mana? Oh, bawah nih. Oh, ya ini nih. Tadi mana nilai E itu? Oh ya ini nih. Nah ini dia nih rumusnya. E sama dengan kaki per R kuadrat ya. Kaki per R kuadrat. Nah sekarang jawab. E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah masukkan aja nilai-nilainya. K itu sudah pasti 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke. Dikali nilai Q-nya berapa? 8 kali Oke. 8 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dibagi R kuadrat. 3 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan. Nah, ini gampang sekali. E sama dengan, yuk, eh, kita coba 9 kali 10 pangkat 9. Ini Coulombnya habis 1 ya. Newton meter kuadrat per Coulomb dikali 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah ini yang bawahnya Bapak mau angkatkan dulu. 9 kali 10 pangkat minus 4 ya meter kuadrat. Nah Bapak ingin main coret-coret ya. Ini coret, maaf, oh, maaf, maaf. Oke. Ini coret, ini coret, ini coret ya. 9 bagi 9 kan 1 ya. Oke. Jadi hasilnya berapa dong, Pak? Nah, hasilnya adalah E sama dengan, kan tinggal 8 tuh. 8 kali 10. Atas itu pangkatnya
Nih, pangkat atas berapa? Pangkat atas itu 9 ditambah minus 6. Berarti 3. Ya, pangkat atasnya. Dari bawah pangkatnya min min 4 kan ya? Ini yang ini nih. Nah, jadi kalau kita hasilnya kita ini kan E sama dengan 8 kali 10 pangkat 7 ya, Newton per Coulomb. Jawabannya itu. Nah, ini ada jawabannya ya. 8 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nomor 17. Dua benda bermuatan listrik dikondisikan jaraknya lebih jauh. Nah, ini jaraknya lebih jauh. Kalau lebih jauh tadi apa? Lebih kecil gayanya. Ya, maka gayanya akan semakin kecil. Nah, ya, gaya listrik menjadi lebih kecil. Ini juga gampang nih. Nih, kalau di atas itu sebanding kan? Sebanding. Kalau di bawah berbanding terbalik. Maaf, berbanding terbalik. Nah, lihat gaya itu F ya. F itu sebanding. F sebanding dengan Q tetapi berbanding terbalik dengan apa? Dengan kuadrat jarak. Cari pernyataan itu bahwa gaya listrik ya sebanding dengan besar muatan. Artinya semakin besar nilai muatan listrik maka semakin besar gaya listriknya. Ini betul atau salah? Sebanding dengan besar muatan listrik, artinya semakin besar nilai muatan, maka semakin besar gaya listriknya. Ini betul ya. Coba yang nomor 2, yang B. Sebanding dengan kuadrat jarak. Salah ya. Ini sudah salah, karena berbanding terbalik. Sebanding dengan besar muatan listrik, artinya semakin besar nilai muatan, semakin kecil. Ini salah. Sebanding dengan besar muatan listrik dan kuadrat jarak. Ini salah. Nah, jawabannya yang A. Jawabannya. Ya. Gampang sekali. Nah, ini gampang sekali nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, mengenai pengujian benda bermuatan listrik. A adalah bola. A itu bola katanya. B itu daun elektroskop. Jika batang logam yang dekatkan ke bola bermuatan positif, ini positif nih batang logamnya nih. Ya, positif kalau tadi negatif. Ya, maka kondisinya apa? Ingat, ingat, ingat. Si A itu positif itu saling tolak-menolak dengan elektron ya. Maka elektron akan pindah ke sini. Elektron dari kepala elektroskop pindah ke sini, maka ini akan jadi negatif. Nah, sedangkan maaf, maaf, maaf. Salah, 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 salah ya. Ingat, ingat. Nih, awalnya kan ini netral nih, didekatkan dengan positif, maka elektron akan naik ke atas gitu ya. Elektron naik ke atas, elektron dari daun ya, naik ke atas elektronnya sehingga ini akan bermuatan negatif A-nya. Nah, bermuatan negatif. Sedangkan di B tinggal yang positifnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi daun elektroskop bermuatan positif, sedangkan bola logam bermuatan negatif ya. Tidak ada yang netral di sini ya. Oke, selanjutnya nomor 20. Lihat bendanya. Lihat arah arah arahnya dari A ke B gitu kan ya. Nah, ingat garis gaya listrik keluar dari muatan positif dan menuju ke muatan negatif. Artinya A bermuatan positif dan B maaf. A bermuatan positif dan B negatif. Cari A positif, B negatif. Nah, yang ini ya jawabannya. Selanjutnya nomor terakhir. Benda terdiri atas 5 buah elektron ya. N-nya sama dengan 5 ya. Oke. Sedangkan nilai satu elektron itu nilainya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Ditanyakan besar muatan benda. Ya udah, Q sama dengan N dikali E ya. Nilai E-nya. N-nya 5 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Artinya berapa? 5 kali 1,6. Itu 8 kan ya? 8 kali 10 pangkat min 19 kulom. Jawabannya yang A. Ya. Oke, sudah selesai untuk pembahasan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20 ya. Nah, ada 21 karena satunya itu adalah
upload soal, gitu ya, upload kotretan. Oke. Nah, baik anak-anak, itulah pembahasan yang Bapak berikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa lebih paham tentang materi yang kemarin kita ujikan ya. Setelah ini, silakan kalian pelajari lagi mana yang salahnya dan kita akan melakukan perbaikan untuk nilai-nilai yang masih kurang. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.